Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat, mulai dari kelas 91 sampai kelas 912. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran matematika, memasuki bab 2 dengan judul persamaan kuadrat. Kompetensi dasar pada persamaan kuadrat adalah menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Sedangkan peta konsep kita pada persamaan kuadrat ada dua. Satu, menentukan akar persamaan kuadrat. Dua, aplikasi, artinya kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menentukan akar persamaan kuadrat, Ananda sekalian, ada 3 metode. 1. Metode pemfaktoran. 2. Metode kuadrat sempurna. 3. Rumus kuadratik atau rumus ABC. Perhatikan Ananda sekalian pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Bentuk umumnya AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C adalah anggota bilangan real. Bilangan A, B, C pada persamaan kuadrat disebut sebagai koefisien. Jadi A adalah koefisien dari variabel berpangkat 2. B adalah koefisien dari variabel berpangkat 1. Sedangkan C adalah konstanta atau tetap tidak mempunyai variabel. Perhatikan Ananda sebagai contoh, tentukan A, B, C pada persamaan kuadrat berikut. 2x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4. Selanjutnya, contoh 4x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 4, B sama dengan 0, C sama dengan negatif 9. Perhatikan Ananda bahwa B sama dengan 0. Coba perhatikan persamaan kuadrat 4x kuadrat kurang 9, bahwa yang berpangkat 1 di situ tidak ada. Jadi B sama dengan 0. Selanjutnya adalah menentukan akar persamaan kuadrat. Pada peta konsep yang Ibu jelaskan tadi, bahwa untuk menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 metode. Jadi yang kita bahas pertama ini adalah metode pemfaktoran. Dalam metode pemfaktoran ada beberapa bentuk, yaitu bentuk x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 untuk A sama dengan 1. Maka x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan x kuadrat tambah P tambah Q kali X tambah P kali Q. Jadi faktor-faktornya adalah X tambah P kali X tambah Q, dengan syarat bahwa B itu sama dengan P tambah Q, C P kali Q. Perhatikan Ananda sekalian sebagai contoh, tentukan akar persamaan kuadrat dari A, x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. B, x kuadrat kurang 9x tambah 20 sama dengan 0. Kita selesaikan yang A, x kuadrat tambah 5x tambah 6. Ananda sekalian, kita bentuk menjadi x tambah titik-titik kali x tambah titik-titik sama dengan 0. Jadi kita perhatikan dulu syaratnya, yaitu tadi udah disebutkan yang di atas tadi, Ibu jelaskan bahwa harus B sama dengan P tambah Q, C sama dengan P kali Q. B di sini adalah 5, C sama dengan 6. Jadi angka berapakah kalau ditambahkan sama dengan 5, kalau dikalikan sama dengan 6? Jadi untuk memudahkan, kita lihat perkalian 6. Perkalian 6 adalah 1 kali 6. Apakah mungkin sama dengan 5? Tidak. Kemudian lagi 6, perkalian 6 berarti 2 kali 3. Apakah mungkin kalau ditambahkan 2 tambah 3 sama dengan 5? Ya. Jadi faktornya adalah 2 dan 3. Berarti P sama dengan 2, Q sama dengan 3. Kemudian kita isikan ke dalam X tambah 2, X tambah 3. Jadi menjadi X tambah
2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3. Jadi akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 5X tambah 6 adalah negatif 2 dan negatif 3. Selanjutnya contoh yang kedua, Ananda sekalian perhatikan di sini. X kuadrat kurang 9X tambah 20, berarti kita tulis dulu X tambah titik-titik kali X tambah titik-titik sama dengan 0. Kemudian kita kerjakan syaratnya. Syaratnya berarti berapakah angka kalau dikalikan sama dengan 20, tapi kalau ditambah atau dikurang sama dengan negatif 9. Berarti kita lihat dulu perkalian dari 20. Perkalian 20, 1 kali 20. Apakah mungkin 1 tambah 20, 9, Ananda? Tidak. Selanjutnya, perkalian 20, 2 kali 10. Apakah kemungkinan kita jumlahkan 2 tambah 10 sama dengan 9? Tidak. Selanjutnya, perkalian 20 adalah 4 kali 5. Apakah kemungkinan kita jumlahkan 4 dan tambah 5 sama dengan 9? Ananda sekalian, ya. Jadi faktornya adalah berarti 4 dan 5. Karena negatif 9 dan positif 20, berarti kedua faktor tersebut adalah negatif. Jadi P sama dengan negatif 4, Q sama dengan negatif 5. Kemudian kita isi ke dalam titik-titik, berarti X tambah negatif 4 kali X tambah negatif 5. Kemudian X kurang 4, karena positif kali negatif berarti negatif. X kurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Kemudian X kurang 5 sama dengan 0, X kurang 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Maka akar persamaan dari X kuadrat kurang 9X tambah 20 adalah 4 dan 5. Demikianlah Ananda sekalian. Apakah Ananda sekalian sudah mengerti? Kalau belum mengerti, cobalah simak beberapa kali video pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi. Kalau belum mengerti lagi, tanyalah kepada guru mata pelajaran atau orang-orang sekitarmu yang bisa mengerti apa yang tadi pembahasan kita hari ini. Dan sebagai latihan, Ananda, ini ada 10 soal. Cobalah kerjakan sebagai tugasmu untuk membuka pikiranmu, kerjakan di rumah, dan kemudian kamu kirim ke dalam KI 4 dalam e-learning. Jadi demikianlah Ananda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.